Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Agus Maulana kembali hadir di Bincang hari ini edisi Selasa 27 Oktober 2020. Nah pemirsa, kali ini kita akan membahas soal olahraga. Nah, olahraga biasanya kan diperuntukkan untuk kesehatan ya, untuk menambah kebugaran jasmani baik jasmani maupun rohani. Nah selain itu, seiring berkembangnya zaman, olahraga juga menjadi sebuah ajang kompetensi yang membuat itu dikatakan bergengsi ya, bahkan bisa menjadi harga diri suatu bangsa. Nah, peran kemajuan olahraga juga tidak lepas dari peran para pemuda. Nah, kali ini saya sudah kedatangan di studio, bersama saya sudah ada Kang Ahmad Zainuddin. Assalamualaikum Kang. Selaku pengurus Perbasasi Lebak ya Kang ya? Iya, betul. Sekaligus pelatih, ini coach softball Lebak pemirsa ya. Ada juga Kang Nugraha. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kang Nugraha selaku atlet softball Banten ya Kang ya? Iya. Oke, baik. Kita ngobrol apa ya? Ngobrolin pemuda. Iya. Olahraga juga. Oke, Iya. baik. Nih Kang, saya mau ke Kang Ajay ya, panggilnya Kang Ajay. Ini panggilnya biasanya Kang Ajay pemirsa, ini udah lama banget kita terakhir ketemu kapan ya? Agustus ya? Agustus. Ngobrolin sama soal softball juga, udah olahraga. Sehat Kang ya? Alhamdulillah. Panggilnya Om Ajay ya? Silahkan. Biasa dipanggil Om Ajay ini. Iya. Ini pemirsa. Jadi Om Ajay ini sekarang sibuk apa nih? Alhamdulillah kalau sekarang kesibukan masih bekerja ya, Iya. walaupun di masa pandemi seperti ini. Dan mungkin kesibukan yang lain itu masih menyiapkan atlet-atlet softball yang akan bersiap-siap untuk persiapan PON 2021 di Papua. Udah persiapan dari sekarang? Udah dari sekarang. Setahun apa jauh dari sebelum sekarang udah disiapin? Jauh dari sebelumnya kita sudah siapkan. Seharusnya tahun ini kita sudah berangkat ke Papua, karena Iya. memang pandemi ya akhirnya kita harus maklum ya, dan diundur 1 tahun ke 2021. Nah iya benar. Nih sudah berapa lama sih Om Ajay ini berkecimpung di dunia olahraga ini? Kalau berkecimpung di dunia olahraga itu sudah sekitar dari 2005 ya. Sebelum jadi pelatih tentu pernah jadi atlet dong ya? Tentu. Ya. Sekitar 2005 artinya sudah 15 tahun. Oh iya. 15 tahun. Hampir dapat KTP Om ya? Hampir dapat KTP. Boleh diceritakan tuh awalnya gimana sih? Jadi awalnya saya itu memang dari dulu senang dengan olahraga ya. Dan kebetulan di daerah saya, Kabupaten Lebak, itu ada softball. Kebetulan pelatih saya itu Pak Dendi yang bekerja di LPMP itu mengajak saya untuk bergabung di softball, karena memang softball ini untuk ajang ke prestasinya itu lebih cepat. Ditambah Kabupaten Lebak ini kan ibaratnya kalau dulu sih memang dibilangnya kabupaten tertinggal, tapi kalau sekarang tidak ya. Nah, itu Sudah yang lepas ya? menjadi motivasi bagi saya ketika saya masuk softball. Bagaimana caranya saya masuk softball, di situ ikut serta juga membangun Kabupaten Lebak. Oh iya. Jadi dulu saya sebagai atlet, kemudian setelah jadi atlet, kemudian menjadi pelatih, karena kan nggak etis ya. Kalau kita egois, masa kita atletnya sendirian? Iya. Mau tidak mau, kami bersama para pelatih, pembina, dan senior-senior yang lain itu menyebar ke setiap sekolah untuk membina olahraga softball. Sampai akhirnya beberapa teman-teman dari softball ini sekarang sudah ada yang menjadi pelatih, baik ada yang menjadi pengurus, ataupun sekarang juga masih atlet seperti yang ada di samping saya juga udah Ini jadi atlet. Kang Nugraha juga pernah dilatih ya? Alhamdulillah pernah. Iya, pernah sama Om Ajay nih. Iya, Dikasih beberapa treatment ya. treatment. Nah, sepanjang dari 2005 sampai sekarang nih, pengalaman di olahraganya, terutama pas bagian jadi atletnya nih, Ya. yang paling mengharukan, bikin bangga banget. Yang Kapan? mengharukan itu pada saat nama kita dipanggil di pemerintahan daerah ya. Itu jadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi kita, karena dengan olahraga ternyata kita mampu mengangkat derajat nama orang tua ya, kemudian derajat keluarga, kemudian di lingkungan sekitar, dan kita jadi lebih dikenal di masyarakat Oke, juga. betul. Nah ini saya pengen ke Kang Nugraha, selaku berarti anak asuhan lah ya. Anak asuh. Berapa tahun Kang Nugraha dilatih sama Om Ajay ini? Kalau dibilang dilatih sih, mungkin sampai sekarang juga Sampai masih sekarang dilatih. nanti ya. Iya. Benar-benar. Pelatih itu tidak ada bekasnya Tidak ya. ada bekasnya. Betul. Iya.
Nah, pengalaman dari olahraga sejak kapan? Terutama di softball ya? Terutama di softball itu saya tahu softball itu 2012 ya. Pas waktu itu ada sosialisasi Om. Iya, Sosialisasi ke SMA. Berarti Om aja itu udah berapa tahun baru ada Kang Nugraha ya? Iya, betul. Saya waktu itu belum kenal sama Om Ajay. Oh, belum ya? 2012 belum. Mhm. Begitu kenal ketika ikut kejuaraan antar SMA ya. Antar SMA, antar sekolah Kabupaten Lebak. Kemudian beliau juga masih sebagai atlet senior ya. Dan seiringnya waktu ikut kejuaraan baru kenal sama Coach Ajay gitu. Dan di kejuaraan daerah Tangerang 2013 ya. 2012 ya. 2012 ya. Itu ada kejuaraan antara daerah ya di Tangerang. Kebetulan pelatihnya Coach Ajay gitu. Oh, iya. Di situ baru cerita segala macam, dilatih sama beliau. Kebanggaan sendiri sih sama Coach Ajay waktu itu pernah punya cita-cita jadi kayaknya enak jadi pelatih gitu kan. Iya. Apalagi bisa main di satu tim bareng sama pelatih gitu. Gokil, bener. Itu yang udah tercapai atau masih pengen? Masih udah tercapai dan masih pengen juga sih sebetulnya. Baik. Jadi nggak ada hentinya ya. Nah, ini menarik nih. Iya. Om, melihat potensi berarti itu sebuah PR pelatih dong. Betul. Pada saat waktu itu bagaimana melihat potensi Kang Nugraha contohnya waktu itu? Pada saat itu melihat potensi Nugraha ini pada saat dia masuk tim softball saya sudah, dan teman-teman yang lain dan rekan pelatihnya sudah punya feeling gitu. Karena dilihat dari kedisiplinan Iya. Aga datang ke tempat latihan, kegigihan Aga latihan disiplin datangnya tepat waktu, Yeah. kemudian tidak pernah ngerasa ngeluh gitu. Yeah. Dan kami yakin kalau suatu saat bahwa atlet kami ini Aga bisa jadi atlet nasional. Ternyata impian kami itu tercapai gitu dengan Aga ini. Saya juga berterima kasih sama Aga karena sampai saat ini bisa menemani proses panjang rangkaian prestasi atlet softball Kabupaten Lebak. Untuk saat ini memang softball di Lebak khususnya udah mulai dilirik ya. Sudah jauh-jauh hari sudah mulai dilirik. Itu karena beberapa prestasi yang sudah banyak. Nah, boleh diabsen dong, Om. Berapa prestasi mungkin yang diingat kan beda-beda nih sudut pandang, boleh. Ya, jadi memang awalnya olahraga ini dipandang sebelah mata ya. Karena olahraga ini awam, olahraga ini non familiar, tidak populer. Tapi kita tidak perlu membuktikan banyak omong kepada orang lain, tapi salah satunya ya kita buktikan dengan caranya lewat prestasi. Karena kalau kita sudah buktikan lewat prestasi ya, yang lain juga pasti akan melihat ya. Jadi kalau untuk rentetan prestasi Kabupaten Lebak, alhamdulillah sampai saat ini kalau untuk kejuaraan provinsi itu kita sudah dapat 2 medali emas untuk putra, termasuk salah satunya Aga ini main di 2014 dan kemarin 2018 juga ikut membantu sebagai pelatih. Kemudian untuk kejurda kita sudah 6 kali berturut-turut jadi juara pertama Lebak, atau ya? medali emas Di Banten. Lebak di Banten gitu ya. Luar biasa. Ini kalau Kang Aga nih, yang prestasi individunya ada nggak? Prestasi individu maksudnya di luar Yang di softballnya misalkan jadi posisi sebagai apa? Main timnas ya. posisi outfield, catcher, dan third base itu posisi. Prestasi sih 2018 ikut seleksi juga di Surabaya itu untuk sikap ya. Kemudian setelah itu 2018 masih di tahun yang sama, setelah itu ada kejuaraan antar provinsi juga di Pinrang. Iya, Pinrang itu di Sulawesi Selatan. Kebetulan waktu itu yang kesana cuman saya dan Reksi Tommy. Reksi Tommy juga dari Kabupaten Lebak ya. Dipanggil kemudian kita Mewakili Banten ya? mewakili Banten dan Kabupaten Lebak juga. Mantap, luar biasa. Ini dua-duanya sudah lama berkecimpung di dunia olahraga. Tentu ada jatuh bangun ya. Betul. Iya kan? Betul. Saya pemirsa pernah mengalami sekali bersama Om Ajay dan Bang Aga ini bagaimana perjuangan softball di Lebak. Nah, ini motivasi apa ya? Maksudnya yang membuat tetap semangat. Harus memotivasi diri sendiri. Tentu sebelum memotivasi
anak asuhan, pelatih juga harus memotivasi diri sendiri ya. Betul. Nah, sudut pandang pelatih dulu nih, bagaimana harus membangun semangat di dalam diri? Ya, jadi menjadi seorang pelatih itu sebenarnya tidak mudah ya. Karena menjadi seorang pelatih itu bukan hanya menjadi seorang pelatih, tapi harus bisa menjadi sebagai seorang ayah, menjadi seorang kakak, menjadi seorang teman sebaya gitu ya. Artinya agar kita tahu keseharian atlet ini seperti apa gitu ya. Termasuk jatuh bangunnya menjadi seorang pelatih ya, selain memotivasi orang lain ya, kita harus perkuat motivasi diri kita sendiri. Pokoknya yang jelas tujuan kita di sini sama-sama ingin membantu anak-anak ini meraih prestasi tertinggi. Itu sudah menjadi sebuah kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun bagi kami sebagai seorang pelatih. Dan kalau misalkan itu tercapai, itu sudah sangat luar biasa. Iya, betul. Nah, kalau Bang Aga gimana nih, Bang? Kan pernah tuh pasti, aduh males banget nih latihan gitu kan. Kadang suka gitu, gimana tuh? Jenuh ya, posisi jenuh. Pernah mungkin sebel juga sama pelatih gitu, atau pernah dimarahin kan? Itu pernah juga. Itu alhamdulillah semuanya bisa ngalamin. Dan cara menyikapinya gimana? Cara menyikapinya ya kembali lagi, tujuan yang pertama itu apa, kemudian balik lagi ya. Kadang hobi itu ketika kita ingat gitu kan, apa yang kita sukai, dan ini merupakan proses gitu. Iya, betul. Proses yang harus kita jalani. Jadi intinya nikmatin aja gitu. Justru setelah ini gitu, suatu saat pasti kita kangen lagi masa-masa kayak gitu. Dan itu harus nikmatin aja lah, enjoy. Betul. Nih, sudah beberapa tahun di olahraga. Gimana respon keluarga, Om? Respon keluarga awalnya gimana tuh? Alhamdulillah sangat mendukung. Mungkin kalau kata bahasa Sunda, gue sih ulah papanasan baik, hihidusan baik. Ya. Tapi karena kita sudah mencintai olahraga ini ya, yang namanya cinta kan apapun akan dilakukan ya. Dalam benar sekali. nggak? Betul. Apapun akan dilakukan, termasuk kita kepanasan, kehujanan di lapangan. Om Aja ini kategori bucin softball ya? Ya, bisa dikatakan seperti itulah. Iya. Jadi dari awal memang sudah diberi dukungan gitu ya? Memang keluarga itu sudah membebaskan anak-anaknya, silahkan mau pilih jalan mana. Yang jelas ini kan kegiatan positif ya. Masa iya kegiatan positif dilarang? Kecuali lagi main softball tawuran kan nggak boleh. Nah itu ya. Beda kasus. Boleh ya. Nah, kalau Bang Aga gimana? Pernah nggak ada respon? Udah jangan ngapain dunia olahraga gitu? Itu pernah itu, terutama di softball ya. Waktu itu 2012 akhir tahun itu. Awal masuk berarti ya? Awal 2012 itu. Nah, jadi pas mau ke 2013 ada kejurnas junior, itu kejuarannya di Manado. Alhamdulillah masuk mewakili Provinsi Banten gitu. Kemudian pada saat itu berangkat, setelah sepulangnya ada sedikit kekecewaan gitu di miskomunikasi lah sama non teknis lah gitu. Intinya setelah sepulang dari situ, dari pihak keluarga itu kakak kandung sendiri yang bilang udah stop lah, nggak usah ikutan lagi softball gitu. Baik, benar. Sampai suatu saat di jalan ketemu sama senior Om Ezwar itu, sama Aga juga, kakak bilang sendiri sama senior, udah nggak usah diteruskan lagi gitu. Tapi justru di hati ini malah bukan ingin berhenti, tapi ingin membuktikan gitu. Setelah ini pasti ada hikmahnya gitu kan. Pasti masih panjang jalan lah. Intinya bukan juga ngelawan dari keluarga juga gitu kan. Betul. Intinya ingin membuktikan hal yang lebih baik gitu. Dan akhirnya setelah itu kemudian ada kejuaraan-kejuaraan ikut. Alhamdulillah dari situ mulai terbuka gitu pintu hatinya, dari ya itu tadi bilang Om Aja. Jadi nggak harus dari ucapan tapi dari tindakan. Dari jadi dibuktikan langsung ya. Proses pembuktian. Ya. Nih kan Kang Aga ini nggak semuanya nih. Pelatih melihat ini si anak asuhan ini nggak semuanya sama kayak Kang Aga ini. Ya. Dari sudut pandang pelatih. Nah, sudut pandang pelatih ini pernah berarti kan dalam situasi mau latihan, Kang Aga juga mungkin pernah malas-malasan latihan gitu kan. Banyak juga hal-hal yang lain yang mengganggu peningkatan dari kualitas si atlet ini. Gimana sudut pandang dari Om Aja ini memberikan treatment kepada ataupun motivasi kepada para anak asuhan selain Kang Aga juga? Nah, itu jadi memberikan motivasi itu bukan hanya pada saat latihan. Kebetulan kami ini yang berada di keluarga softball itu punya camp atau tempat berkumpulnya. Jadi di situ kita bisa tahu
karakter satu persatu atlet itu seperti apa. Kadang saya sendiri itu harus sampai nginep di rumah atlet, dari ketemu dari pagi sampai ketemu pagi lagi, main bareng-bareng gitu ya. Ngapain Om? Ya, itu biar Tujuannya ngapain tuh? itu tujuannya biar kita lebih mengenal karakternya lebih dalam lagi, tidak ada dekat. batasan Oke, ya, oke. tidak ada batasan. Jadi di situ kita sudah mulai mengenal seperti apa karakternya. Kemudian ketika dia malas, ya kita sudah tahu Ya, kan karakternya seperti itu ya. Kita kasih motivasi lagi. Akhirnya setelah dia jatuh kita bangkit Iya. lagi, Iya. kita tarik lagi gitu. Terus kalau Kang Aga gimana nih? Kalau pas lagi malas-malasan gitu nge-treat nurut misalnya nurut aja atau gimana tuh? Pernah dimarahin juga kan katanya tadi? Pernah juga dimarahin. Ya yang namanya jenuh gitu kan. Pasti alamilah hal yang seperti itu. Untuk awal sih mengikuti rasa jenuh sehari dua hari, Iya, cuman iya. setelah beberapa mikir lagi ke belakang gitu kan, kalau misalnya kayak gini terus apa yang kita dapat gitu kan. Benar-benar. Ya mungkin yang lain bolehlah malas gitu kan, tapi kalau untuk pribadi sendiri jangan sampai gitu, karena pada saat kejuaraan yang pasti untuk mengeluarkan kemampuan diri kita sendiri gitu. Oke. Itu yang memotivasi. Ini Om Ajay tentu melihat banyak potensi di Kabupaten Lebak soal terutama atlet softball. Kang Aga juga mungkin banyak adik tingkatnya yang perlu dibina lagi, entah itu dari Kang Aga ataupun Om Ajay. Bagaimana potensi atlet softball Lebak sekarang? Kalau untuk potensi atlet Lebak Pandemi ngaruh nggak? sekarang, memang kalau untuk pandemi ini sangat berpengaruh. Tapi olahraga itu bukan jadikan sebuah alasan untuk berhenti ya. Pandemi ini betul, bukan jadikan sebuah alasan olahraga menjadi berhenti. Tapi tetap kita memberikan treatment kepada atlet untuk tetap latihan mandiri di rumah. Karena yang sudah saya selalu tekankan kepada mereka bahwa latihan itu adalah kebutuhan, bukan hanya sebagai menggugurkan kewajiban, tapi kebutuhan seperti makanan, minum Iya, kan. iya. Jadi kalau mereka tidak latihan mungkin mereka merasa pegal-pegal gitu. Ada yang hilang. Oh gitu. iya. Jadi harus dibiasakan semuanya. Dibiasakan. Benar-benar. Jadi menganggap latihan adalah sebuah kebutuhan. Kang Aga pernah Kak seminggu nggak latihan tuh kayak candu gitu, menggigil gitu pengen latihan? Pernah? Kalau itu seminggu nggak latihan sih belum pernah. Cuman Iya. 3 hari 4 hari lah. Itu ke badan juga kerasa ngeri karena mungkin udah terbiasa beraktivitas gitu kan, olahraga. Nah, Jadi selama ini nih, sejauh proses latihan tentu ada kendala, entah itu dari fasilitas ataupun dari rasa diri sendiri. Bagaimana menghadapinya? Tapi jangan jawab dulu Kang, karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV.
makasih pemirsa masih di Bincang hari ini edisi Selasa 27 Oktober 2020. Nah, sebelum saya melanjutkan bincang-bincang soal olahraga dan pemuda, saya ingin mengingatkan kembali pemirsa Sultan TV untuk men-share, like, komen, subscribe channel YouTube sultantv.co, dan acara ini juga bisa disaksikan di web streaming www.sultantv.co dan fanspage Facebook sultantv.co. Tadi kita lanjut ke Kang Aga nih. Kang Aga tadi saya menanyakan soal selama latihan tentu banyak kendala. Entah itu dari dalam, dari semangat. Kadang ada juga nih kendala peralatan, kan katakan banyak juga yang mengatakan nih Om ya. Soal softball tuh olahraga mahal kan, kayak gitu. Gimana nih Kang Aga? Kalau hal seperti itu sih balik lagi ya sama niatan dan kreativitas kita masing-masing gitu. Ya kalau misalkan kita emang semangat dan niat gitu, hal apapun bisa jadi gitu. Untuk jadi kayak semacam bola kita modifikasi dengan kayak gulungan kertas atau segala macam. Gitu. Sempat mengalami hal kayak gitu ya? Sempat itu. Bener-bener. Digulung sama lakban itu. Perjuangan banget ya berarti ya. Tapi kalau fasilitas sendiri nih di Lebak sejauh ini bagaimana yang dirasakan selaku atlet? Wah, alhamdulillah. Perkembangannya? Kalau sekarang sih bisa dibilang lebih baik dari sebelumnya. Jauh dari awal generasi Kang Aga ya? Jauh banget. Kalau bisa dibilang sih kalau sekarang udah lumayan enak lah. Pemukul aja udah ada lebih dari 4 gitu kan. Kemudian bola lebih dari 1 lusin, alhamdulillah. Dan itu pun nggak segampang yang kita dapat gitu. Pasti ada perjuangannya juga gitu, untuk mendapatkan yang seperti itu. Iya. Ya, Om, kita besok Sumpah Pemuda nih Om. Iya. Om masih pemuda ya? Lewat setahun. Oh, lewat setahun. Nih oke. Nih berdua ini kan memilih sebagai olahragawan untuk mengisi nilai-nilai kepemudaan. Betul. Makna Sumpah Pemuda nih dari Om Ajay apa sih? Kalau makna Sumpah Pemuda bagi saya itu seorang pemuda harus sekarang ya, untuk yang sekarang yang pemuda milenial ini ya, generasi milenial itu harus tetap menjaga persatuan kesatuan bangsa. Nah, terutama di olahraga. Saya sebagai pelaku olahraga dan atlet saya sebagai olahraga menjadikan olahraga sebagai alat pemersatu bangsa. Oh iya, betul. Karena olahraga jarang di ini ya, maksudnya malah bukan pemecah ya. Olahraga itu malah pemersatu. Ya. Gitu ya. Tapi Om Ajay ini kategori pemuda milenial apa kolonial nih? Saya di dua-duanya sepertinya. Oke. Kalau Kang Aga bukan memaknai soal Sumpah Pemuda ini? Sumpah Pemuda ya. Jadi kalau dari makna Sumpah Pemuda itu artinya kalau ambil intinya kita harus bersatu gitu, bersama-sama. Kalau dalam hal olahraga seperti yang Coach Ajay bilang gitu kan, justru setiap kejuaraan itu harusnya untuk menjadi pemersatu. Jadi banyak teman lah gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Ini kan beda generasi nih Kang Aga sama Om Ajay. Beda dikit. Beda dikit. Nah tapi Om Ajay sepakat dong kalau dikatakan selaku senior di olahraga terutama softball. Tadi Kang Aga juga Kang Aga juga sebagai anak asuhan. Ya. Nah kalau Om Ajay ini melihat fenomena kegiatan anak muda saat ini, gimana sih tanggapannya? Apakah ini sebuah kemunduran ya, atau memang tiap zaman ada bedanya tuh bukan? Ya memang di zaman yang serba modern inilah ya, memang ada beberapa hal yang terjadi perubahan yang sangat besar. Tetapi saya rasa juga jangan menganggap sebelah mata pemuda, karena sampai saat ini saya lihat para pemuda Indonesia khususnya Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten itu sudah sangat kreatif, sudah sangat inovatif, kemudian sangat modern gitu. Walaupun mereka tergerus zaman artinya berada di zaman yang seperti ini, tapi mereka semakin kreatif. Dan yang pemuda yang di bawah regenerasi milenial pun ya mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman juga. Tapi saya rasa pemuda sekarang udah sangat positif lah ya, daripada nongkrong-nongkrong nggak jelas gitu ya. Tapi kalau soal peminatan olahraga nih, ada kemunduran atau sebuah kemajuan soal minatnya? Kalau minat olahraga tuh sekarang memang saya rasa kalau dilihat sedang tinggi ya, cukup tinggi, terutama di masa pandemi ini. Ada ada sebuah perkembangan terutama di olahraga yang lain lah ya, seperti jogging, bersepeda, karena itu untuk meningkatkan imun tubuh memang. Tapi olahraga yang lain pun
sama mengalami kemajuan karena ada treatment dari para pengurus itu sendiri atau pelatih itu sendiri untuk menjemput atletnya gitu, bukan hanya menunggu tapi bagaimana kita dapat atlet tapi kita harus jemput. Dia harus jemput bola. Kalau nunggu aja kan susah ya. Kita harus mau nggak mau kita berkorban untuk jemput bola. Bener-bener. Nih Kang Aga, Om aja ini kan depan kamera banyak senyumnya nih. Kalau di lapangan gimana nih? Banyak marahnya apa senyumnya? Banyak sendirinya. Banyak sendirinya. Nggak diberi Sedikit, ya sedikit ini banyak cerita. cerita. Jadi bener jadi kayak brother lah ya. Iya, brother. Nah kalau menurut Kang Aga nih, apa sih yang bisa dilakukan para pemuda saat ini untuk mengisi nilai-nilai kepemudaan selain olahragawan mungkin apa? Ya mungkin dengan melakukan kreativitas gitu ya. Jadi kayak bikin program latihan atau khususnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Bisa melalui gadget atau Zoom gitu. Benar-benar. Jadi hal yang lebih baik gitu. Nah tapi ini kan latar belakangnya berbeda nih tentunya. Kan nggak tiap hari latihan dong Om ya. Tuh. Nah ini di luar mengisi waktu luang selain latihan ngapain nih? Kalau saya pribadi sih karena memang ada Tawuran. tawuran saya tidak. Paling ya kegiatan saya hanya di sekitar rumah, kantor, kemudian mengontrol adik-adik ini latihan. Kemudian mungkin ya sambil sambil ke tempat jualan juga gitu ya. Biar nggak boring juga kan, apalagi sekarang lagi pandemi seperti ini ya. Dan lebih banyak di rumah. Sebenarnya lebih banyak di rumah. Kita harus ikuti anjuran pemerintah. Kita harus mau mentaati protokol kesehatan yang sudah diterbitkan pemerintah. Iya. Pemirsa saya ngundang Om aja ini udah dari bulan kapan ya, baru bisa ke sini. Saya makanya senang sekali. Nah kalau Kang Aga nih, biasanya sibuk di mana? Kalau kan nggak setiap hari latihan dong. Alhamdulillah sih. Jadi sibuk WA-an sama Om Aga. Masih normal sih. Alhamdulillah sekarang juga ikut di baseball ya, Latda untuk yang ke PON Papua itu. Itu jadwalnya kurang lebih 5 hari dalam seminggu, dan sisanya itu pagi sampai sore di hari biasa bisa masuk kerja gitu. Oke. Nah ini kan Kang Aga selaku atlet masih aktif ya sekarang ya, di kegiatan atletnya terutama di softball. Ini kalau yang dilihat bagaimana soal di kondisi softball di Banten ya, secara pemetaan bagaimana gitu? Secara pemetaan, apakah dikatakan lebih kompak yang di daerahnya ketimbang di provinsinya? Bagaimana? Yang saya lihat sih sekarang rata itu. Jadi baik di provinsi maupun di kabupaten sama-sama kompak. Tapi kalau dulu enggak gitu kali ya? Kalau secara dulu pembagiannya. Kalau dulu mungkin kan masih terkendala di SDM ya. Kalau sekarang saya lihat di Banten ini hampir semua kabupaten kota sudah memiliki atlet softball, mempunyai fasilitas softball walaupun hanya glove dan bola saja. Tapi itu udah ada sebuah usaha untuk tetap ada softball di provinsi Banten ya. Ini ngomongin Sumpah Pemuda nih. Rencana besok mau ngapain nih kira-kira? Om aja yang mau ngapain? Besok Sumpah Pemuda ya mungkin itu tadi ya, mengisi Sumpah Pemuda ya. Saya sebagai pelaku olahraga tetap akan di olahraga karena besok itu memang kami jadwalnya itu masih berlatih. Jadi jangan sampai kita memaknai Sumpah Pemuda itu sebagai sumpah yang itu mah sumpahnya dulu itu. Iya, betul, kita harus betul. meneruskan perjuangan pahlawan kita yang Iya, artinya gugur kan ya. setiap zaman beda dong cara mengisi nilai-nilai kepemudaan. Artinya kita jangan cuek. Kita tetap betul. memperingati. Jadi bahwa itu tadi bahwa Sumpah Pemuda ini maknanya adalah sebagai olahraga sebagai alat pemersatu bangsa gitu. Iya, benar. Ini kalau Kang Aga selama di dunia atlet softball ini, hal kepemudaan apa yang paling dirasakan? Apakah kerjasamanya dan lain-lain? Gitu? Kompakannya. Kerjasama bisa, ya sama kerjasama, kekompakan, disiplinnya gitu kan. Jadi kalau misalkan kita bebarengan itu lebih kerasa nikmat gitu. Bahkan capek pun ya capek, cuman lebih kerasa mudah gitu. Oke, baik. Nah, hal-hal yang paling menarik ketika di dunia softball yang dirasakan
soal terutama di bidang kekompakannya itu apa? Misalkan pernah mengalami kejadian apa, kemudian sangat itu kompak banget gitu. Kapan tuh kira-kira? Apa banyak banget sampai lupa? Ya, ngeliwet ya. Kita sering ngeliwet. Nah, kalau di Kabupaten Lebak, Sopol Lebak ya khususnya, kalau misalkan ada hal yang apa namanya paling istimewa gitu ya, Iya. atau misalkan hari ulang tahun segala macam, itu biasanya kita kompak acara makan-makan, tapi bukan makan-makan lewat piring gitu, tapi kita ngampar pakai daun. Kalau Kearifan bahasa lokal. Ngaliwat, Bener-bener ngaliwat. Adat seperti itu harus tetap kita pertahankan. Rutin ngaliwat. Rutin. rutin. Jadi kalau Kabarin saya, Om, misalkan ya. ada senior yang nikah, kita datang Oh, gitu gitu. ya. Termasuk ini baru nikah Oh, kemarin, baru iya, aduh. penganten. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan perempuannya juga orang Sopol juga. Nah, Cinlok lah ya. ya, Bisa dibilang. kebetulan istrinya pun sama atlet softball juga. Didikan Om aja juga. Alhamdulillah Oh, kita iya, sama-sama. Bener-bener. Terus kalau soal ini ya apa di kepemudaan juga, menurut ntar satu dulu dari Kang Aga dulu, hambatan di gerakan pemuda saat ini apa sih yang membuat yang banyak yang menjadi hambatan gitu tuh? Yang menjadi hambatan seiringnya zaman berkembang gitu kan, banyak lebih hal yang berkurang gitu nilai positifnya. Justru kayak apa namanya, demo atau tawuran segala macam gitu ya, seperti itulah kurang lebih. Banyak yang bergeser lah ya nilai-nilai kepemudaannya ya. Iya. Kalau menurut Kang aja gimana? Ya, kalau untuk saya sih untuk mungkin secara interaksinya memang secara interaksi ya. Iya. Berbeda Lebih dengan- cuek ya anak-anak dengan muda sekarang nih. berbeda dengan generasi saya Iya. gitu ya memang. Dan sekarang itu memang sangat bahaya itu informasi yang bersifat hoax. Oh iya. Itu yang menjadi pemicu. Iya. Gampang tersulut emosi. Gampang tersulut emosinya gitu. Itu gara-gara informasi yang hoax. Tapi kalau sekarang sih kira-kira apa ya? Kegiatan pemuda tuh yang paling banyak diminati apa sih? Kegiatan pemuda ya. Kalau sekarang sih banyaknya di olahraga, kemudian ngevlog ya. Sekarang tuh Oh lagi iya, ngevlog. lagi musimnya ngevlog gitu, bikin konten itu kan kreatif ya. Iya. Ada rencana juga Om Ajay sambil ngelatih ngevlog? Itu sempat Sempat kepikiran, terpikirkan ingin bener. ngevlog olahraga yang ada di Lebak gitu. Dan memang di keseharian saya juga di tempat bekerja saya juga sama. Kadang saya suka share atau dokumentasi kegiatan-kegiatan olahraga yang di Kabupaten Lebak. Artinya bukan hanya satu cabang olahraga saja, tapi Iya. banyak cabang olahraga lain yang kita sorot gitu ya. Kalau tanggapan Kang Aga gimana? Kalau hal yang seperti itu sih Di, bagus di, juga. di wilayah Kang Aga nih, para pemuda biasanya sukanya ngapain sih? Di wilayah khususnya di Di lingkungan. Lingkungan. Kerja bakti atau apa gitu ya. biasanya sih kalau dari warga gitu kan ya, kayak bersih-bersih selokan, itu biasa di Kang Aga ikut apa ngemandorin doang nih? ikut lah Mandor sebagai baik. pemuda gitu. Oke. Bahkan bawanya lebih banyak. Oh, oke bener. Iya, badannya kan gede. Iya. Nih, Menyesuaikan. tapi dari sesuai seiring berkembangnya zaman nih, generasi kan tentu beda nih. Kang Ajay melihatnya cara mentreatment setiap generasi gimana soal melatih ini di lapangan? Kalau soal Beda nggak generasi Kang Aga dengan adik-adiknya saat ini? Kalau soal melatih tetap kita dari awal sampai sekarang untuk treatment yang kita tetap terapkan pada atlet-atlet itu tentang kekompakan, kerjasama dan hal-hal yang seperti itu, budaya-budaya itu yang jangan sampai tinggalkan. Karena khawatirnya kalau budaya-budaya itu ditinggalkan nanti ke tim itu bukan kompak, tapi yang ada berantakan. Jadi adat-adat yang positif harus kita tanamkan seperti tadi kegiatan ngaliwat tetap kita rutin karena untuk membentuk kerjasama tim satu sama lain. Kemudian latihan yang disiplin, datang tepat waktu itu terus sampai kapanpun akan kita terapkan. Artinya berarti apapun generasinya harus mengikuti treatment yang sudah disepakati gitu kan? Ya betul. Nah, Kang Aga pertama kali dilatih oleh Coach Ajay ini bagaimana? Ada culture shock, ada kekagetan nggak? Wah, ternyata berat ya jadi atlet gitu gimana?
Kalau bilang kaget, kaget juga sih. Dari program fisik gitu. Dulu kan. badannya kecil ya? Kecil, sama kayak kecil. Pak Agus. Sama kayak Pak Agus. Ya. Jadi tapi intinya kita bisa lewatin itu semua lah buat latihan. Dan paling asik lagi kalau misalkan kita bareng-bareng gitu kan. Latihan sama-sama gitu. Justru kayak pelatih ngoceh segala macem, kalau kita bareng-bareng justru malah jadi bahan isengan. Oh gitu Dia ya? marah-marah. Oh gitu. Cie marah gitu. Iya. Nah tapi tadi menarik, berarti di Shop Lebak juga ada putrinya ya? Iya betul, ada putri. Ada pelatih putri juga berarti? Pelatih putri ada. Dan kebetulan juga kan selain apa namanya yang sudah jadi atlet menjadi senior gitu, kebetulan Kang Aga ini juga sudah di apa kemarin itu siapan sudah menjadi pelatih putri, pelatih putri juga. Jadi Wah, paling suka nih Kang Aga jadi pelatih putri. ya, jadi sama-sama ya pelatih putri. Jadi kalau dari kami untuk menjadi seorang pelatih putri, kita sudah berprinsip. Saya sudah berprinsip, saya pribadi dan sudah katakan sama senior-senior yang lain. Kalau dalam bahasa Sundanya, ingat ya, dilatih bukan dibogohan. Oh itu. Kalau prinsip. dibogohan itu ya lain lagi Beda ceritanya lagi, ya. beda lagi. Bener. Ya kan biar mereka nggak kabur. Karena kan kalau atlet putri itu lebih sensitif ya, lebih ke perasaan. Kalau Kang Aga dinikahin itu udah bener ya? Itu udah jodohnya. Oh, udah Mungkin jodohnya, takdirnya bener. sudah ada di softball, Bener, yang bener, jodohnya bener. dari softball Amin, gitu ya, amin. sampai sekarang gitu. Jadi menciptakan keluarga softball yang baru. Oke. Gitu. Nah, saya pengen nanya juga ke Om Ajay nih. Bagaimana nge-treatmentnya sama nggak atau beda? Kalau atlet putri itu? Itu agak sedikit berbeda ya. Kalau untuk atlet putri memang pendekatannya agak sedikit berbeda gitu. Tidak terlalu keras, apalagi dengan budaya kita yang lemah lembut dan someah gitu ya. Tidak bisa langsung di marah-marahin atau segala macam. Sebenarnya kalau marah-marah kan itu bagian dari apa namanya instruksi pelatih. Iya, ya. iya, betul. Kalau putri kan akan cepat tersinggung ya, beda dengan Baper putra. lah istilahnya Nah, gitu ya. jadi kalau untuk yang ke putri itu memang ada treatment khusus yang benar-benar harus sabar, terutama sabar ya. Untuk atlet putri itu kita harus sabar banget, pokoknya pakai banget sabarnya. Beda dengan halnya yang putra juga gitu. Ya, mungkin itu. Oke, baik. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bincang hari ini.
Terima kasih pemirsa masih dibincang hari ini, sudah memasuki segmen ketiga, tapi jangan khawatir masih banyak nih pembahasan. Kita sampai besok aja kalau Om ya ngobrol. Nginep ya. Nginep, kita ngampar. Nih tapi Om, kita masih dalam suasana Sumpah Pemuda ini. Betul. Untuk saat ini seberapa penting sih? Ini kan sebagai olahragawan juga nih, baik Kang Aga atau Om Anjay. Ya. Seberapa penting sih peran olahraga ini dalam, terutama pemudanya, dalam olahraga, terus untuk kemajuan olahraga itu? Gitu. Ya. Peran pemuda di sini tuh sangat besar ya. Di olahraga. Di ya? olahraga sangat besar karena salah satunya tadi itu pemuda olahraga sebagai pemersatu bangsa. Kemudian olahraga ini, dengan olahraga sebenarnya itu bisa menaikkan harga diri bangsa dan menaikkan derajat bangsa. Gengsi lah ya. Gengsi lah ya, termasuk menaikkan harga diri daerah lah ya dengan olahraga, karena secara tidak langsung ya olahraga dengan olahraga atlet-atlet kita itu sudah sebagai duta olahraga, sebagai agen promosi wisata, sebagai dutanya kesehatan sebetulnya ke arah sana ya. Segar bugar ya. Segar bugar. Terus apa sih yang bisa diberikan kontribusi pemuda saat ini untuk kemajuan bangsa kira-kira? Ya tetap pemuda harus tetap memberikan hal yang positif bagi bangsa, jangan sampai pemuda ini jadi beban bangsa. Ya, terutama di olahraga tadi lah ya. Jadi harus olahraga itu karena di negara lain ketika Indonesia Raya kumandangkan itu dengan kegiatan olahraga. Iya, betul. Pada saat SEA Games atau Asian Games atau kegiatan olahraga di luar yang menaikkan harga diri bangsa kan dengan olahraga ya. Yang dikibarkan satu-satunya kan, kalau ada kegiatan kita dapat medali, kita ikut dikibarkan bendera merah putih di lagunya Indonesia Raya. Lagunya Indonesia Raya itu kan sebuah kebanggaan yang tidak bisa diberi dengan harga berapapun ya. Oke, baik. Menurut Kang Aga gimana Kang? Seberapa penting sih peran pemuda di olahraga ini? Menurut saya sangat penting juga ya. Ya karena itu tadi Om Ajay takut saja bilang guna untuk menaikkan derajat bangsa, bangsa negara ini. Jadi harapannya ke depan ya bisa semakin menimbulkan hal yang lebih positif lagi. Benar. Terus berarti Kang Aga juga harus ngebantu Coach Ajay supaya semakin banyak para pemuda yang minat di olahraga. Iya. Kalau kebanyakan kewalahan ya Om ya? Semakin bagus. Oh, semakin bagus. Semakin sehat. Semakin kita banyak pilihan. Oh, semakin banyak pilihan. Apa Om? Ya, jadi semakin banyak kompetisi yang sehat. Oke, benar. Nah, tapi ke depan rencana bagaimana nih? Event atau harapan soal dunia softballnya atau di kepemudanya dari Kang Aga dulu gimana? Ya harapannya khususnya dari pandemi kayak gini ya, yang berdampak sangat besar gitu. Biasanya itu dalam 1 tahun ada aja kejuaraan 4-5 kali gitu. Setahun ini puasa ya? Iya, puasa. Benar. Jadi harapan kedepannya semoga bisa kembali normal lagi ya, dan kita bisa beraktivitas langsung ya. Berkompetisi lagi ya. Nah, kalau untuk harapan para pemudanya saat ini bagaimana? Nah, untuk harapan para pemuda khususnya ya, ketika mendapatkan sebuah informasi ya, yang belum jelas gitu kan, tolong simak lagi gitu kan, dipikirkan lagi lah, guna untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau Om Ajay gimana nih? Harapan untuk softballnya deh, dunia olahraganya gimana? Kalau untuk dunia olahraga, harapannya sih semakin ke depan tuh semakin berkembang ya. Semakin banyak orang-orang yang melirik dengan olahraga, terutama yang kita butuhkan di dunia olahraga ini ya. Sebenarnya sponsor. Karena kalau tanpa sponsor atau bapak asuh kan, kita akan melangkahnya ketika ada kejuaraan kan agak sedikit sulit. Karena orang yang berkecimpung di olahraga itu, kalau kata pelatih saya Pak Dendi itu harus orang gila. Artinya orang gila itu bukan orang gila yang pada umumnya ya, tapi memang orang yang benar-benar bisa mau berkontribusi terhadap olahraga, loyal terhadap olahraga, karena tidak ada feedback yang baik gitu ya, hanya ada kepuasan saja gitu. Jadi kita ke depannya mungkin ya olahraga kita butuh sponsor, perusahaan-perusahaan yang melirik olahraga. Oke, semoga setelah tayangan ini banyak
para calon sponsor yang melirik softball Lebak. Amin. 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 Tapi Mudah-mudahan. bakal ada event apa kalau andai-andai nih pandemi hilang? Ya seandainya gitu ya. Tapi mudah-mudahan lah pandemi ini segera berlalu. Karena kita di softball Lebak ini punya 3 atau sampai 4 agenda kegiatan rutin tahunan. Yang pertama itu Piala softball, Piala Bupati softball antar SMP, kemudian Piala Bupati Kabupaten Lebak antar SMA, kemudian liga, termasuk liga gitu ya, dan termasuk kejuaraan-kejuaraan yang di luar mungkin. Harusnya kalau nggak ada pandemi tahun ini ya? Harusnya Tahun ini. tahun ini kita Piala Bupati yang kelima. Kelima. Iya, Oh, berarti sudah 5 kali ya? udah 5 kali. 4 berarti mau kelima gitu ya? Iya. Gitu, oke. Tapi jauh kajian kita soal kepemudaan nih. Tentu masih banyak juga kekurangan dan yang perlu diberikan kritik dasaran nih. Terutama saya sudah kehadiran kan olahragawan yang mumpuni lah. Apalagi soal kepemudaan. Dari Kang Aga, kritik dan saran kepada para pemuda saat ini apa sih? Semakin semangat aja lah untuk berkreasi gitu kan, menciptakan kreativitas yang lebih baik lagi, yang lebih positif lagi. Oke, baik. Itu aja. Dari Coach aja gimana? Kalau saya untuk pemuda jangan pernah berhentilah untuk berbuat positif, jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Apalagi ini untuk membanggakan nama daerahnya. Betul. Gitu ya, untuk mengharumkan nama daerahnya. Jadi terus kibarkan nama baik Anda untuk daerah ataupun bangsa Anda gitu. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi nggak ini closing statement aja yang ingin disampaikan kepada Dulur Sultan? Terima kasih untuk Sultan TV yang hari ini sudah mengundang dari kru, kemudian dari host, kemudian ada satu hal lagi mungkin yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Lebak yang sampai saat ini sangat mensupport kegiatan olahraga, bukan hanya softball ya, terutama untuk Ibu Bupati Kabupaten Lebak, Ibu Haji Iti Oktavia Jayabaya, kemudian para stakeholder yang lain, kemudian Dinas Kepemudaan dan Olahraga di bawah Kepala Dinas Bapak Dr. Andes Haji Asep, kemudian rekan-rekan dari softball yang sampai saat ini tidak pernah lelah untuk mencatatkan sejarah baru untuk Kabupaten Lebak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kang Aga ada? Ya mungkin itu aja. Oke, Terima kasih untuk semuanya yang udah dijelaskan sama Coach aja. Oke, Dan iya. terima kasih juga khususnya untuk kedua orang tua ya, yang selalu mendoakan kita. Oke, mantap sekali. Terima kasih nih, meja kita udah beres sih. Nggak jadi sampai besok. Oh, nggak jadi, udah- kirain sampai nginep ya. Oke, makasih ya Kang Ajay sudah mau mampir. Kang Aga juga sukses selalu. Semoga Amin. kita cepet ya hilang nih pandeminya, Iya. biar banyak event soal softball kan. Atlet yang membuat naik kan biasanya event kan? Iya, betul. Kompetisi. Kompetisi. Nah, itu. Jadi itulah pemirsa bincang-bincang soal olahraga dan kepemudaan. Memang peran pemuda terutama dalam olahraga itu sangat penting karena olahraga kaitannya sama kebugaran ya. Betul. Kebugaran itu biasanya berada di kepemudaan itu. Jadi itu saja yang mungkin yang bisa diobrolkan. Tapi setelah ini kita akan ngobrol banyak lagi sih. Ya, siap. Karena kita harus pamit. Jadi saya undur diri dan beserta kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.